Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah saya dapat membuat tugas ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang saya hormati Ibu Nur Fadlia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Baiklah, untuk itu sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 151422119. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, sebelum masuk ke topik yang akan saya bahas di sini, saya menemukan kutipan yang menarik bahwasannya belajar adalah pengalaman yang luar biasa. Ketika kita belajar, kita mengembangkan kemampuan kita untuk memahami dan menangani situasi yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke topik utama yang akan kita bahas, yaitu 7 metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu teknik penyampaian informasi atau pengetahuan yang dilakukan dengan cara menggunakan ide-ide atau konsep-konsep tertentu melalui kata-kata secara lisan oleh seorang pembicara atau narasumber kepada khalayak yang hadir. Metode ini biasanya melibatkan interaksi satu arah antara pembicara dan audiens, di mana audiens hanya bertindak sebagai pendengar atau penerima informasi. Dalam melaksanakan metode ceramah ini juga ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menyusun materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, mempersiapkan alat bantu presentasi seperti slide atau media lainnya. Yang ketiga, mengatur suasana kelas agar kondusif untuk belajar. Dan yang keempat, menyampaikan materi secara terstruktur dan jelas. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berdiskusi. Baiklah, selanjutnya pada metode ceramah ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, mudah dilaksanakan dan membutuhkan waktu yang singkat. Yang kedua, cocok untuk menyampaikan materi yang jelas. Yang ketiga, memungkinkan guru untuk menyampaikan informasi secara efektif. Dan kekurangannya, yang pertama, kurang interaktif dan tidak mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif. Yang kedua, bisa memunculkan rasa bosan atau mengantuk pada siswa. Dan yang ketiga, tidak menjamin pemahaman yang optimal pada setiap siswa. Metode yang kedua yaitu metode diskusi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyusun topik pembahasan yang akan didiskusikan. Yang kedua, membuat aturan diskusi yang jelas dan mengatur suasana kelas yang kondusif. Yang ketiga, memfasilitasi diskusi agar berjalan dengan baik dan menghindari tanggapan yang mengganggu. Yang keempat, memberikan kesempatan pada setiap siswa untuk berbicara dan mengungkapkan pendapatnya. Yang kelima, menjaga arus diskusi agar tetap sesuai dengan topik yang dibahas. Dan tentunya metode diskusi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan mengemukakan argumen. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan untuk menggali informasi lebih lanjut dari sudut pandang berbeda. Dan kekurangannya, yang pertama, memerlukan persiapan yang lebih matang dan waktu yang lebih lama. Yang kedua, tidak semua siswa merasa nyaman untuk berbicara di depan orang banyak. Dan yang ketiga, bisa sulit mengontrol arah diskusi agar tetap sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, metode demonstrasi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyiapkan bahan atau alat yang akan didemonstrasikan. Yang kedua, memahami teknik atau prosedur demonstrasi dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan cara penggunaan bahan atau alat dengan jelas dan terstruktur. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan sendiri cara penggunaan bahan atau alat. Dan yang kelima, memberikan umpan balik atau evaluasi kepada siswa setelah praktek. Metode demonstrasi juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya
yaitu yang pertama, memungkinkan siswa untuk melihat secara langsung bagaimana suatu bahan atau alat digunakan. Yang kedua, membantu siswa untuk memahami lebih baik materi yang disampaikan. Yang ketiga, bisa memicu rasa ingin tahu siswa untuk lebih eksploratif dalam pembelajaran. Kemudian, kekurangannya memerlukan persiapan yang matang. Yang kedua, tidak semua siswa merespon dengan baik pada metode ini, terutama jika tidak memadai waktu untuk praktek. Dan yang terakhir, tidak menjamin pemahaman optimal pada setiap siswa. Yang keempat, metode simulasi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyiapkan skenario atau situasi yang akan disimulasikan. Yang kedua, menjelaskan aturan dan tujuan dari simulasi. Yang ketiga, menunjukkan contoh atau demonstrasi bagaimana simulasi dilakukan. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam simulasi. Yang kelima, menyimpulkan hasil simulasi dan memberikan umpan balik atau evaluasi. Metode simulasi juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, memungkinkan siswa untuk memahami situasi yang lebih realistis dalam pembelajaran. Yang kedua, mendorong siswa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang berbeda dan menarik bagi siswa. Kemudian kekurangannya, yang pertama, memerlukan persiapan yang matang dan skenario yang tepat. Yang kedua, tidak selalu dapat mencakup semua aspek pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengevaluasi hasil simulasi. Yang kelima, yakni metode eksperimen. Langkah-langkahnya yaitu menyiapkan hipotesis atau pertanyaan yang akan diuji. Yang kedua, menyiapkan alat atau bahan yang diperlukan untuk eksperimen. Yang ketiga, melakukan eksperimen sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang keempat, menganalisis dan mengevaluasi hasil eksperimen. Yang kelima, menarik kesimpulan dan membuat laporan hasil eksperimen. Dan tentunya metode eksperimen juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu satu, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis data. Dan yang kedua, memberikan kesempatan untuk melihat secara langsung hasil dari eksperimen yang dilakukan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir logis dan sistematis. Dan kekurangannya, yang pertama, memerlukan persiapan yang matang dan alat yang memadai. Yang kedua, tidak selalu memungkinkan untuk dilaksanakan pada semua topik. Yang ketiga, pembelajaran memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan dan mengevaluasi hasil eksperimen. Metode yang keenam yaitu metode tugas. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyusun tugas yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan aturan dan tujuan dari tugas. Yang ketiga, memberikan contoh atau panduan cara mengerjakan tugas. Dan yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Dan yang kelima, menilai dan memberikan umpan balik atau evaluasi atas hasil tugas yang guru berikan. Metode tugas juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, mendorong siswa untuk mandiri dan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa dalam bekerja sama dalam kelompok maupun tim. Kekurangannya, yang pertama, memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang kedua, memerlukan supervisi dan bimbingan yang cukup dari guru. Dan yang ketiga, tidak semua siswa mampu bekerja mandiri dan membutuhkan bantuan dari guru atau teman. Yang keempat, tidak selalu efektif untuk topik yang kompleks atau baru bagi siswa yang belum memiliki pengetahuan dasar yang cukup. Metode yang terakhir adalah metode belajar mandiri. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyediakan sumber belajar yang memadai seperti buku atau materi online. Yang kedua, memberikan panduan dan tujuan dari belajar mandiri. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri. Dan dalam metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, yang pertama, mendorong siswa untuk mandiri dan aktif dalam pembelajaran.
Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Yang keempat, memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan daya belajar masing-masing. Kekurangannya memerlukan kemandirian dan motivasi yang cukup bagi siswa. Yang kedua, tidak semua siswa mampu bekerja mandiri dan membutuhkan bantuan dari guru atau teman. Yang ketiga, memerlukan supervisi dan bimbingan yang cukup dari guru. Yang keempat, tidak selalu efektif untuk topik yang kompleks atau baru bagi siswa yang belum memiliki pengetahuan dasar yang cukup. Baik, itulah tadi materi metode pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.